Halo semuanya, nama saya Ida Idewa Gederai atau kalian bisa panggil Bung D. Saya dari SMA Taruna Bakti kelas 11. Dan hari ini aku bakalan ngejelasin atau mempresentasiin tentang sejarah Sumpah Palapa dalam bentuk sinkronik. Ayo kita tonton sama-sama. Sebelumnya, apa itu sinkronik? Sinkronik itu artinya suatu kejadian sejarah dalam waktu yang singkat, tapi penjelasannya panjang banget. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita ke pembahasan kali ini. Sumpah Palapa diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapati Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Di masa pemerintahan Tribuana, Majapahit baru saja berhasil menumpas berbagai pemberontakan dalam negeri. Misalnya pemberontakan Rakuti, pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada berhasil memadamkan pemberontakan itu. Emang ya Gajah Mada ini sakti banget. Sumpah Palapa diucapkan oleh Gajah Mada pada saat pelantikan menjadi Mahapati oleh Tribuana Tunggadewi. Tepatnya pada tahun 1336. Isinya, lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, ring Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samama isun amukti palapa. Artinya, Gajah Mada tidak akan bersenang-senang sebelum menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Maknanya, Sumpah Palapa merupakan sebuah janji untuk mewujudkan cita-cita mengekspansikan kerajaan Majapahit ke seluruh wilayah Nusantara. Tapi apakah sebenarnya ide itu adalah murni idenya Gajah Mada? Ternyata bukan, saudara-saudara. Ide penyatuan Nusantara sebenarnya bukan hal baru di lingkungan Majapahit. Sebelumnya, Raja Singosari terakhir yaitu Kertanegara yang merupakan kakek dari Tribuana Tunggadewi memiliki cita-cita mengekspansi kerajaan Singosari ke seluruh Nusantara melalui ekspedisi Pamalayu. Besar kemungkinan Tribuana Tunggadewi ingin meneruskan cita-cita dan kebesaran kakeknya. Berarti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena itu, begitu dilantik menjadi Mahapati untuk mendampingi Ratu Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Jadi, banyak anggapan umum kalau penyatuan Nusantara adalah ide Gajah Mada. Tapi para ahli sejarah cenderung berpendapat bahwa ini merupakan cita-cita dari Ratu Tribuana Tunggadewi yang terinspirasi dari visi besar kakeknya yaitu Raja Kertanegara. Dalam prasasti Singosari tahun 1351 Masehi juga disebutkan ketika Gajah Mada mendirikan Candi Pedarmaan untuk mendiang Raja Kertanegara, ia menyatakan dirinya sebagai pelaksana cita-cita besar Kertanegara mewakili Ratu Tribuana. Jika dicermati, wilayah-wilayah yang disebutkan Gajah Mada dalam sumpahnya ternyata pernah ditaklukkan oleh Kertanegara dan tertulis di kitab Kertagama. Jadi, Sumpah Palapa ibaratnya ingin mengembalikan kejayaan Singosari di Kerajaan Majapahit. Misi ekspansi ini terbagi menjadi ekspansi ke wilayah Nusantara Timur dan Barat. Wilayah pertama yang menjadi sasaran ekspansi tersebut adalah Bali. Kerajaan Majapahit memulai penaklukan ini dipimpin oleh Gajah Mada. Dipilihnya daerah Bali untuk bergabung adalah karena adanya kesamaan budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Dan ternyata rakyat Bali gampang tunduk terhadap Majapahit. Lagian kan sama-sama bercorak Hindu ya kan?
Akhirnya Majapahit telah berhasil menaklukkan daerah Bali. Setelah Bali, mereka melanjutkan ekspansi ke daerah Lombok. Setelah menaklukkan daerah Bali dan Lombok, Ratu Tribhuwana menitahkan Gajah Mada untuk mengekspansi kerajaan Majapahit ke daerah-daerah barat Nusantara. Singkat cerita, Gajah Mada telah berhasil menundukkan daerah Lampung, Palembang, Malaka, Maluku, Dompo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan lain-lainnya. Tujuan dipilihnya lokasi Pahang dan Tumasik karena lokasinya sangat strategis untuk mengamankan dari pengaruh tentara Tiongkok. Lalu, tempat-tempat seperti Dompo atau Seran menghasilkan rempah-rempah yang sangat berkualitas untuk dijual hingga ke luar negeri. Ekspansi Gajah Mada ini dilakukan dari tahun 1336 sampai 1357. Ekspansi ini juga meliputi 2 periode pemerintahan, yaitu Tribhuwana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk. Kalau misalnya 21 tahun kalian dipakai buat sekolah, kalian sanggup nggak? Berikut merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan Sumpah Palapa. Yang pertama, Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat. Pasukan laut Majapahit dipimpin oleh Empu Nala, seorang laksamana yang handal. Armada Majapahit menggunakan kapal yang disebut Jung Jawa. Catatan dari Gaspar Korea menyebutkan kapal raksasa dari Jawa tersebut tidak mempan ditembak meriam karena terbuat dari 4 lapis papan. Kapal perang Majapahit yang paling kecil dapat mengangkut hingga 121 prajurit, sementara yang besar bisa mengangkut hingga 800 prajurit. Kalau satu sekolah nginep bareng di sana bisa kali ya. Faktor yang kedua, Gajah Mada juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin hubungan baik dengan penguasa dari kerajaan bawahan Majapahit. Kemudian yang ketiga, kekuasaan Majapahit juga semakin meluas karena aktivitas perdagangan yang kemudian lanjut ke bidang politik. Jadi, kayak tentaranya itu semakin kuat di kerajaan Majapahit. Berikutnya, kita akan bahas tentang dampak perubahan kerajaan Majapahit setelah misi Sumpah Palapa. Yang pertama, daerah kerajaan Majapahit menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Dari yang awalnya hanya sebagian daerah Jawa Timur, nah sekarang meluas hingga ke Gurun, ke daerah Seran di Maluku, ke daerah Dompo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa, Sunda, hingga hampir ke seluruh wilayah Nusantara. Bahkan hingga ke daerah Siam di Kamboja. Kemudian dampak yang kedua, kerajaan Majapahit menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum Sumpah Palapa, Majapahit merupakan kerajaan yang masih lemah karena banyak pemberontakan dalam negeri. Setelah Sumpah Palapa, Majapahit menjadi lebih kuat karena banyak daerah bawahan yang tunduk kepada Majapahit. Dampak yang ketiga, Majapahit yang tadinya merupakan kerajaan kecil, kini menjadi kerajaan yang lebih besar dan lebih dihormati banyak orang. Dampak yang terakhir adalah kerajaan Majapahit menjadi lebih maju di bidang perdagangan, ekonomi, pendidikan, seni budaya, dan toleransi kehidupan beragama. Karena penduduknya jumlahnya banyak sekali. Jadi nggak ada tuh yang rasis-rasisan. Oke, jadi segitu aja dulu dari saya. Thanks for watching. Bu Rina pelihara bunga anggrek. Jangan lupa di like dan subrek. Oke, segitu aja dulu. Bye-bye.